Terima kasih Anda masih bersama kami. Tangan seorang bocah berusia 12 tahun asal Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang terluka parah akibat ledakan petasan di jalan desa. Polisi mendatangi lokasi kejadian untuk menyelidiki peristiwa itu. Bocah laki-laki berinisial MH berusia 12 tahun asal Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang langsung berlari menuju sungai beberapa saat setelah terdengar ledakan petasan. Korban memasukkan tangannya yang terluka parah ke dalam sungai. Peristiwa memilukan itu terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa bermula saat korban bersama 4 temannya bermain petasan di pekarangan kosong. Saat petasan meledak, korban langsung berlari ke sungai, sementara 4 temannya kabur. Korban kemudian ditolong oleh 2 warga yang segera membawanya ke rumah sakit. Kondisi luka tangan korban sangat parah, bahkan telapak tangannya nyaris hancur. Ada kejadian di Desa Pelemahan, anak kecil kena ledakan mercon tangan kanannya, sementara dirujuk di rumah sakit. Menurut yang sudah kami lihat di CCTV, mercon itu sementara mati, kemudian dia megang bagian tangan kanan akhirnya meletus. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa bukti-bukti yang ada. Petugas juga akan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian untuk mengusut kasus ledakan petasan yang mengakibatkan korban luka berat tersebut. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Maling mobil di Mojoagung, Jombang diringkus polisi. Pelaku menyamar sebagai juru parkir. Setelah mendapat kunci mobil, dengan dalih memindahkan mobil, pelaku membawa kabur mobil korban. Peristiwa pencurian mobil ini dialami oleh Ahmad Kafani, warga desa Cuki, Kecamatan Diwek, saat sedang makan bersama istrinya di sebuah warung makan di Jombang. Pasca kejadian yang menimpanya, korban melapor ke Polsek Mojoagung yang segera ditindaklanjuti. Dengan mendeteksi ciri-ciri dan identitas pelaku, serta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kejadian, tim Resmob Polres Jombang mengejar pelaku dan meringkusnya kurang dari 24 jam. Pelaku Supriyanto berusia 58 tahun diringkus di kawasan Menganti, Gresik. Bapak ini didatangi oleh pelaku dengan alasan, Pak, mobil Bapak menghalangi jalan parkirnya. Kemudian kuncinya diminta sama pelaku, karena dengan alasan mau dipindahkan gitu. Karena Bapak itu merasa mungkin yang pindah itu tukang parkir atau apa, dikasihlah kunci itu. Nah, tanpa disadari, setelah itu kunci diserahkan, kemudian mobil itu dipindah tapi tidak dipindahkan, bahkan akhirnya dibawa lari. Pelaku digelandang ke Polsek Mojoagung untuk diperiksa. Pelaku dijerat Undang-Undang Pencurian dengan Pemberatan, ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Akibat bangunan sekolah ambruk, sejumlah siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Celuring, Banyuwangi terpaksa menggelar proses belajar mengajar di masjid. Ambruknya bangunan sekolah ini sudah dilaporkan kepada pihak yayasan maupun pihak Kemenak setempat. Namun belum juga ada tindakan perbaikan bangunan. Pelataran Masjid Al-Idrisi, Desa Banculuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi digunakan siswa-siswi kelas 5 dan 6 Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 2, Dusun Rejosari untuk kegiatan belajar mengajar. Karena ruang kelas ambruk usai diterjang angin kencang disertai hujan deras. Meski tanpa ruang kelas, ke-16 siswa-siswi kelas 5 dan 6 ini tetap semangat belajar mengikuti seluruh materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Pelataran masjid yang masih berada di kawasan sekolah ini menjadi pilihan kelas sementara karena pihak sekolah tak memiliki ruang kelas cadangan. Pihak sekolah berharap pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperbaiki bangunan agar belasan siswa-siswi bisa kembali memiliki ruangan kelas yang layak. Ada 2 kelas 5 dan kelas 6 ini kita alihkan, kita pindahkan ruangannya sementara di Serambi Masjid. Ini udah berapa lama Pak belajar di Serambi Masjid ini? Kurang lebih ya 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Kemudian untuk pemerintah daerah sendiri gimana Pak? Sudah dilaporkan atau gimana? Kami berupaya memberi
pengawas madrasah sudah kita beritahu, pengurus cabang Ma'arif Nahdlatul Ulama juga sudah kita beritahu tentang hal ini. Namun selama ini masih belum ada respon yang positif. Cuman mungkin ya waktulah yang. Peristiwa ambruknya ruang kelas 2 lantai madrasah ini terjadi pada malam hari, tanggal 24 Maret 2025. Saat bangunan ambruk tak sampai menimbulkan korban luka karena ruang kelas kosong. Namun hingga kini, belum ada perbaikan meski sudah dilaporkan ke pihak yayasan, pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan Kemenak Banyuwangi. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Pemuda di Jombang meraup cuan puluhan juta rupiah dari budidaya lobster air tawar. Kami kembali sesaat lagi.